Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran litosfer. Kini sudah masuk ke pembahasan yang ketiga dalam litosfer ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tektonisme, yaitu ada gerakan epirogenetik positif, epirogenetik negatif, dan orogenesis. Terus sebelumnya lagi kita sudah membahas tentang lapisan litosfer itu apa dan batuan apa saja yang terdapat dalam lapisan litosfer itu sendiri. Nah, dibahas juga tentang tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi. Kalau sebelumnya itu yang pertama sudah kita bahas itu tentang tektonisme, dan sekarang yang kedua adalah tenaga endogen, yaitu proses vulkanisme dan pengaruh terhadap kehidupan. Jadi proses vulkanisme itu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas permukaan bumi. Pada intinya gunung meletus aja ya, kayak gitu. Jadi si magma itu bergerak ke atas, keluar gitu. Yang sering kita lihat dalam kejadian-kejadian itu disebutnya gunung meletus, seperti itu. Nah, untuk vulkanisme terbagi atas dua. Ada intrusi magma dan ekstrusi magma. Apa ya bedanya kira-kira? Nah, ini untuk intrusi magma itu dia magma yang ada di bawah dia menerobos ke lapisan litosfer, tapi nggak sampai keluar bumi. Jadi ini ada gunung api, di bawahnya ini kan dia ada pusat magmanya gitu. Dia tuh menerobos ke lapisan-lapisan litosfer, tapi nggak sampai keluar. Nah, disebutnya sebagai intrusi magma. Magmanya keluar tapi nggak sampai keluar gunungnya, hanya menerobos di lapisan-lapisan litosfer. Nah, kalau misalkan si magmanya dia mengendap di bagian sini disebutnya batolit. Terus nanti magmanya mengendap secara vertikal disebutnya dike. Terus magmanya secara horizontal mengendapnya disebutnya seal. Terus dia mengendap naik ke atas dan di lapisan seperti ini disebutnya lakolit. Seperti itu. Ini intrusi magma. Lalu yang kedua ada ekstrusi magma. Kalau tadi intrusi magma itu magmanya hanya menerobos lapisan litosfera, sedangkan ekstrusi magma, dia magmanya udah keluar dari gunung itu sendiri. Jadi proses keluarnya magma dari dalam bumi hingga permukaan. Jadi udah mengalir ke permukaan bumi. Nah, materi hasil ekstrusi magma ada apa aja? Yang pertama ada lava. Kita tahu ya, lava itu yang magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. Yang kedua ada lahar, yaitu material campuran antara lava yang tadi berbentuknya kayak api gitu, tapi dicampur sama materi-materi yang ada di permukaan bumi, kayak pasir, kerikil, debu, dan lain-lainnya. Nah, yang biasanya membentuk lumpur, nah ini disebutnya dengan lahar. Yang ketiga, eflata dan piroklastika, yaitu material padat berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik. Nah, ini disebutnya nama lainnya, kalau material padat itu disebutnya eflata atau piroklastika. Yang selanjutnya ada ekhlasi atau gas, yaitu material berupa gas asam arang seperti fumarol, solvatar atau belerang, dan movel. Gas asam arang, movet ini. Jadi di dalam ekstrusi magma itu si lavanya itu sendiri keluar, masih yang berbentuk api itu disebutnya lava. Terus kalau si lavanya udah bercampur dengan kerikil, pasir, debu, dan sebagainya disebutnya lahar, biasanya berbentuk lumpur. Nah, kalau yang keluar dari gunungnya itu berbentuk material padat seperti lapili, kerikil, debu vulkanik disebutnya eflata atau dan piroklastika. Sedangkan jika keluarnya berbentuk gas seperti belerang, bau belerang gitu, terus movet dan sebagainya disebutnya ekhlasi. Nah, itu. Terus ekstrusi identik dengan erupsi atau letusannya. Jadi kalau magmanya udah mau keluar gunungnya nih, terkenal dengan sebutan erupsi atau letusannya. Ada erupsi efusif atau letusan efusif dan erupsi eksplosif. Kalau efusif, dia itu lavanya lelehan, keluarnya lelehan melalui letakan-letakan atau lubang kawah. Nah, sedangkan eksplosif, dia ledakannya biasa lebih luar gitu, lebih lebih tinggi gitu. Dan ada bahan padatnya juga, ada eflatanya, ada piroklastikanya, ada gasnya gitu. Sedangkan ini tadi hanya berupa lelehannya, sedangkan ini tuh dia sudah bercampur dengan bahan padat eksplosif itu ya. Itu letusannya. Terus berdasarkan tempat keluarnya magma. Jadi si magmanya berdasarkan tempat keluarnya itu dibagi lagi. Ada erupsi linear, yaitu keluar magmanya melalui celah atau retakan yang memanjang.
Ada erupsi areal, yaitu letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi hingga melelehkan lapisan batu yang berada di atasnya. Dan yang ketiga ada erupsi sentral. Nah, ini kalau ini magmanya itu keluar melalui sebuah lubang kepundan. Jadi di gunung itu ada lubang kepundannya. Nah, ini kalau misalkan dia keluar melalui lubang kepundannya, bukan melalui retakan-retakan dan sebagainya, disebutnya erupsi sentral. Nah, karena akibat dari erupsi sentral ini, gunung api dibagi menjadi 3 tipe. Ada gunung api perisai, bentuknya kayak gini. Gunung api maar, bentuknya kayak gini, dia ada kalderanya besar. Dan gunung api strato, nah ini bentuknya, tinggi. Seperti itu. Terus erupsi freatik. Letusan freatik ini berasal dari lapisan litosfer akibat naiknya tekanan uap air dan gas. Nah, biasanya kalau freatik ini dia banyak mengeluarkan gas. Kayak kemarin terakhir itu kejadian di Tengkom Perahu erupsi. Nah, itu erupsinya freatik, hanya gas-gasnya aja yang keluar gitu. Terus material yang dikeluarkan oleh gunung api tadi udah dijelaskan, ada eflata atau piroklastika atau material padatnya, ada kerikil, pasir, debu. Terus ada lava dan lahar berupa material cair, dan ada gasnya atau ehlasi berupa nitrogen belerang dan asam, gas asam. Nah, ini untuk tipe letusannya, ada tipe Icelandic, Hawaiian, Strombolian, ini tipe letusan-letusannya vulkanian. Terus ada tipe Vesuvian, Krakatoan, Plean, dan Plinian. Nah, ini tipe-tipe letusan gunung api. Nah, aktivitas sebelum gunung api meletus, apa aja sih ciri-ciri si gunung api mau meletus itu? Yang pertama terjadi gempa halus. Terus biasanya terdengar suara gemuruh dalam tanah. Suhu sekitar kawah naik. Terus sumber air banyak yang kering. Binatang-binatang biasanya pada turun. Nah, itu salah satu ciri gunung mau meletus. Terus tumbuhan-tumbuhan sekitarnya menjadi layu karena tadi suhunya mulai naik dan ehlasinya semakin hebat atau gasnya ya, udah mulai kecium bau-baunya. Nah, peristiwa setelah gunung api meletus apa aja? Biasanya muncul nih sumber-sumber solvatar, sumber-sumber lerang biasanya lebih banyak. Terus muncul sumber fumarol, muncul sumber movet, dan muncul sumber geyser. Geyser itu air panas. Nah, terus upaya apa yang bisa mengurangi bahaya letusan gunung api? Yang pertama, bisa membuat terowongan air pada kepundan yang berdanau. Terus yang kedua, mendirikan pos pengamatan gunung api agar kita lebih waspada ketika gunung api tersebut menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Yang ketiga, mengungsikan penduduk dari zona bahaya letusan gunung api, dan yang terakhir membuat sabodam. Di sabodam itu seperti ini. Jadi biasanya suatu daerah yang dia terlewati lahar dingin, biasanya dibuat kayak gini tujuannya agar nggak masuk ke pemukiman gitu, biar mengalir gitu. Manfaatnya apa aja sih dari gunung berapi? Yang pertama, menyuburkan dan meregenerasi tanah. Biasanya tanah-tanah di sekitar gunung api itu subur, kayak akan hara. Terus yang kedua, menjadi daerah penangkap hujan. Yang ketiga, pemicu biodiversitas. Biasanya banyak jenis tumbuhan nanti yang akan tumbuh. Yang keempat, memunculkan deposit mineral. Dan yang kelima, bisa menjadi tempat pariwisata dan sanatorium. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.